Halo, bertemu lagi ya. Kita bertemu lagi dalam eh, pelajaran psikologi keperawatan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan kepribadian manusia. Kita sering sekali mendengar bahkan sering menyebutkan kata kepribadian ya. Akan tetapi apakah kita mengetahui secara konsep teori apa itu kepribadian? Nah, karena itu kita akan belajar kali ini tentang konsep dari kepribadian atau perkembangan kepribadian. Dari pengertiannya, kepribadian atau personality berasal dari kata personare yang berarti topeng atau dan perkembangan menjadi gambaran sosial atau peran tertentu dari individu. Kepribadian dibagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama adalah keterampilan atau kecakapan sosial. Misalnya keras dan kaku sehingga tidak terjalin hubungan dengan lingkungan. Ada orang yang memiliki kepribadian seperti keras, kaku, ya, tidak terjadi hubungan yang baik dengan lingkungannya. Kemudian ciri tertentu yang dimiliki individu. Misalnya ada pemalu, perang, pemarah, agresif, dan penuntut seperti itu. Jadi itu dua kategori kepribadian. Jadi tergantung keterampilannya atau kecakapan sosialnya atau ciri tertentu yang dimiliki oleh individu sendiri. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli berpendapat bahwa seperti Alport berpendapat kepribadian adalah suatu organisasi psikopsis yang dinamis dari seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan Koet Jaraningrat ya mengatakan bahwa kepribadian adalah suatu susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang. Dan menurut Tuedore, dia berpendapat bahwa kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilakunya. Nah, dari beberapa ahli ini kita dapat simpulkan kepribadian adalah suatu organisasi psikopsis, psikopsis yang unik atau khas pada setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan faktor lingkungan sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Jadi kita dapat simpulkan seperti itu. Kepribadian itu unik atau khas pada setiap orang. Jadi tidak setiap orang itu tidak sama kepribadiannya, ya. Kemudian dan dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya adalah menurut perkembangannya, kepribadian adalah terjadi dimensi kepribadian karena adanya konsentrasi energi dari lapar, haus, dan sebagainya yang disebut motif. Motif merupakan taraf ketegangan tertentu pada seseorang yang tidak mempunyai awal atau akhir, tetapi dapat meningkat atau menurun seiring perubahan energi. Hal ini berkaitan juga dengan faktor kepuasan, ketidakpuasan, kesenangan, dan ketidaksenangan. Jadi berdasarkan perkembangannya, kepribadian itu sifatnya dinamis, bergerak terus. Ya, karena adanya motif. Baik dia senang, tidak senang, puas, tidak puas, maka kepribadian seseorang pun dapat berubah seperti itu. Di dinamisasi kepribadian dapat stabil dan tegar seiring perkembangan individu sehingga mampu melawan tekanan-tekanan di lingkungannya. Jadi seseorang punya kepribadian itu dapat stabil ataupun menjadi kuat maksudnya ya seiring perkembangan dari individu sendiri, misalnya dari kecil ke besar
semakin stabil, semakin bagus dalam melawan atau menghadapi sebuah tekanan atau masalah seperti itu. Nah, perkembangan kepribadian menurut Gardner Murphy terjadi dalam 3 fase. Jadi ada 3 fase menurut Gardner perkembangan kepribadian. Yang pertama ada yang disebut dengan fase keseluruhan tanpa diferensiasi. Jadi pada masa bayi contohnya ya, ini pada masa bayi pokoknya dia berbuat berlebih-lebihan terhadap keseluruhan situasi. Apapun situasinya dia dengan responsif saja begitu. Kemudian ada fase diferensiasi. Ini adalah mulai berkembang. Mulai berkembang dia punya perkembangan kepribadiannya. Ya, mulai muncul secara keseluruhan. Ini sudah mulai misalnya kayak masuk masa remaja, dewasa, kayak gitu. Mulai berkembang seiring dengan waktu. Kemudian yang ketiga adalah fase integrasi. Ya, fase ini adalah telah diintegrasikan dari tahap berkembang tadi atau dari fase diferensiasi ini, dia sudah mulai diintegrasikan dalam aktivitas, dikeluarkan dalam bentuk aktivitas, ya, secara terkoordinasi dan terorganisasi seperti itu. Jadi mulai dari fase diferensiasi, kemudian dari masa bayi yang semuanya keluar begitu saja perkembangannya berlebih-lebihan atau apa adanya, kemudian mulai berkembang di fase diferensiasi, kemudian di fase keseluruhan tanpa diferensiasi tadi yang pertama ya, kemudian diferensiasi dan integrasi seperti itu. Ketiga fase tersebut tidak dapat dibatasi dengan tajam karena overlapping, tumpang tindih satu sama lain. Juga dapat maju dan juga dapat mundur. Nah, ketiga fase ini tidak dapat dibatasi karena bisa dapat tumpang tindih. Misalnya contohnya fase diferensiasi dengan integrasi ini dapat bersamaan berlangsung, dia juga berkembang, dia juga sudah mulai terkoordinasi atau sudah mulai diintegrasikan dalam aktivitas gitu. Kemudian sama juga pada masa bayi, dia juga sudah diintegrasikan dalam aktivitas tetapi tidak terorganisir misalnya. Jadi ada tumpang tindih, ada juga bisa progresif maju, bisa juga bisa mundur tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Misalnya dia ditekan, nanti kita akan belajar ke belakang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan individu. Jadi kalau ada faktor yang menekan, maka dia akan mundur atau stuck di situ. Atau kalau misalnya contohnya dia belum tahu membaca, tapi kan ada perkembangan lingkungan, dia tidak tahu badan dan ada perkembangan lingkungan misalnya, bisa saja maju dari yang tidak seharusnya di masa itu kayak gitu. Jadi bisa maju, bisa mundur ya. Kemudian selain faktor pembawaan ya, perkembangan kepribadian dipengaruhi juga oleh faktor sosial kultural atau masyarakat yang terjadi melalui 4 cara. Yang pertama adalah masyarakat mempunyai satu rangkaian kode. Ini ya tadi sebelum saya lanjut, ini ada faktor pembawaan ya. Pembawaan itu yang memang dimiliki oleh individu itu sendiri seperti tadi pemalu, kemudian atau pemarah, itu faktor pembawaan atau faktor genetik yang dibawa di dirinya sendiri. Nah, selain itu ada juga faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi. Nah, ini ada 4 cara. Yang pertama adalah faktor masyarakat mempunyai suatu rangkaian tanda atau kode yang menjadi persyaratan anak-anak yang hidup di dalamnya. Jadi masyarakat, contohnya kayak gini, masyarakat mempunyai suatu rangkaian tanda atau kode yang menjadi persyaratan bagaimana anak-anak itu hidup di dalamnya. Contohnya saya di masyarakat Bali, saya mempunyai rangkaian kode, tanda, atau hal-hal yang boleh saya lakukan di masyarakat Bali itu sendiri. Bagaimana harus berperilaku, bagaimana harus misalnya kalau ada tamu,
bagaimana salamnya, apa yang harus kita sampaikan. Biasanya kalau orang Bali itu sering oh iya mari, silahkan makan. Kita biasanya langsung mempersilahkan seseorang itu ngajaknya makan gitu pas sampai di rumah. Itu contohnya misalnya. Kemudian melalui berbagai lembaga, terutama di keluarga, menunjukkan bentuk sebuah jalur, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Setiap keluarga kan mempunyai sistem peran dan model didikan tersendiri. Hal inilah yang akan membentuk kepribadian seseorang. Kalau di rumahnya cuma datang cuek, barangkali dia cuma berselamat pagi, tidak, bangun tidur juga tidak berselamat pagi, pulang pergi seenaknya, maka kepribadiannya juga akan seperti itu. Sebaliknya pun demikian. Kemudian yang ketiga adalah hadiah dan hukuman dapat mengubah dorong-dorongan impulsif menjadi dorongan yang dapat diterima masyarakat. Jadi ada hadiah ataupun sebaliknya ada hukuman. Maka hal tersebut akan membuat seseorang dapat merubah kepribadiannya. Contoh di kampus, yang biasanya bangunnya jam 8 nih anaknya. Karena adanya hukuman di kampus harus absennya jam 7, ya. Maka kalau tidak di absen, kamu akan apa? Jadinya cancel, contohnya kayak gitu aja. Maka itu akan menyebabkan dorongan impulsif. Kamu akan merubah jam tidur kamu dengan sendirinya. Di masyarakat pun demikian. Kemudian yang keempat adalah masyarakat dapat mempengaruhi proses-proses perseptual dan kognitif. Perseptual itu kemampuan memahami dan kognitif atau pengetahuan anggota-anggotanya dengan sedemikian rupa. Jadi lingkungan itu di masyarakat atau faktor sosial ini sangat berpengaruh ya. Di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita bergaul, di mana kita bertumbuh akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau ada seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada hal-hal atau aturan-aturan di masyarakat itu akan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kepribadian adalah perubahan jiwa atau perilaku seseorang yang secara terus-menerus mengalami perkembangan atau menjadikan lebih sempurna di dalam kehidupan individu sesuai dengan berjalannya waktu. Jadi dengan seiringnya perkembangan waktu, maka kepribadian seseorang itu perkembangannya akan lebih baik atau akan terjadi terus-menerus seperti itu. Nah, kita akan masuk di tahap perkembangan kepribadian. Jadi di sini dibagi menjadi 8, kalau saya 8 atau 9 fase masa ya, 8 masa perkembangan itu atau tahap perkembangan. Yang pertama adalah masa bayi ya, infancy. Nah, di masa ini ditandai dengan kecenderungan trust mistrust ya. Perilaku bayi disadari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitar. Biasanya kalau anak-anak bayi itu dia sangat percaya penuh pada orang tuanya. Tetapi sama orang asing dia tidak akan percaya. Makanya dia kalau nangis kalau lihat orang asing atau diambil sama orang asing. Ini bukan saja tidak percaya kepada orang-orang asing, tetapi juga pada benda asing, tempat asing, suara asing, perilaku asing. Nah, ini adalah tahap perkembangan kepribadian di masa bayi, seperti itu. Kemudian masuk kepada masa anak-anak awal, ya. Early childhood, ya, early childhood, ya. Ditandai dengan kecenderungan autonomi, shame, ya. Kemudian ada doubt. Masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, duduk sendiri, berdiri, berjalan, bermain, minum di botolnya sendiri ya, tanpa ditolong orang tua. Tetapi di pihak lain dia juga telah mulai memiliki rasa malu, keraguan dalam berbuat sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tua. Jadi ini masa perkembangan di tahap anak-anak awal. Kemudian di tahap masa prasekolah, ya, preschool age ditandai dengan kecenderungan Ines difficulty, ya,
Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan biasanya untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat lagi hal yang sama. Atau biasanya bukan hal yang sama pun dia kadang kayak berhenti sebentar gitu, takut untuk memulai. Nah, di situ juga diperlukan peran orang tua. Di sini ini adalah tahap perkembangan kepribadian pada masa sekolah. Jadi dengan belajar ini, oh kalau bayi tahap perkembangannya kayak gini, lebih ke ini gitu ya. Kalau anak-anak awal dia lebih ke dia sudah mulai mandiri untuk dirinya sendiri, tapi dia sangat butuh pertolongan dari orang tua. Sedangkan masa prasekolah dia kecenderungan sudah melakukan kegiatan yang lebih lagi gitu, memiliki kecakapan ya, beberapa kegiatan sudah bisa dilakukan, tetapi dia akan sering merasa gagal, atau kalau gagal maka dia akan mengalami kurang inisiatif. Nah, di situ lagi peran orang tua. Jadi dengan tahunya tahap perkembangan ini, maka banyak sekali yang kita bisa lakukan pada anak-anak kita. Kemudian masuk pada masa sekolah, school age ya, ditandai dengan adanya kecenderungan industri inferiority ya. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain ada keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. Nah, di tahap ini nih anak-anak sering merasa rendah diri. Apa sih yang harus orang tua lakukan? Nah, ini peran penting orang tua di masa sekolah. Oh, di masa sekolah perkembangan kepribadian anak itu sering bisa menjadi rendah diri. Saya harus bersiap memang. Nah, ini bagus banget kita belajar kali ini. Jadi kita sudah mulai sekarang sudah paham, ya. Kemudian masa remaja, ya. Selanjutnya adalah masa remaja. Ditandai dengan kecenderungan uh, identity 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 confusion ya, sebagai persiapan ke arah kedewasaan yang didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang ada di dirinya sendiri ya. Dorongan untuk membentuk, memperlihatkan identitas dirinya pada masa remaja sering sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungan sebagai penyimpangan atau kenakalan. Padahal dia ingin mengungkapkan, ini loh saya gitu. Dorongan pembentukan identitas diri yang kuat di satu pihak sering diimbangi oleh rasa setia kawan, toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya. Di antara kelompok sebaya mereka mengadakan pembagian peran dan seringkali mereka sangat patuh terhadap peran yang diberikan kepada masing-masing anggota. Ini ya, kita kan sudah lewat ini bersama. Jadi kita sudah mengerti kepribadian pada masa remaja ini seperti apa. Kemudian masa dewasa awal, ya, young adulthood, ditandai dengan kecenderungan uh, intimacy, isolation ya. Kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif, dia sudah mulai bina hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu, yang sepaham, yang sependapat. Benar nggak? Coba perhatikan ya. Kalau kalian ini kayaknya masih di masa remaja, ya, mau masuk ke masa dewasa, sudah pilih-pilih teman kayak gitu ya. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu, lebih akrab atau renggang dengan yang lainnya kayak gitu. Kemudian masuk pada masa dewasa. Ya, pada masa dewasa ini
Sesuai dengan namanya, masa dewasa. Tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuan cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menyesuaikan segala macam ilmunya dan kecakapan, sehingga pengetahuan kecakapannya terbatas. Untuk mengerjakan atau mencapai hal-hal tertentu, ia mengalami hambatan. Jadi kayak saya, contohnya saya, ya meskipun banyak yang saya tahu, tapi saya punya kemampuan terbatas untuk melakukan semuanya. Jadi pasti ada hambatan-hambatan yang saya alami. Nah, di masa tua, yang berikutnya dan yang terakhir di masa tua, di masa hari tua, ini biasanya individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialaminya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapai, tetapi karena usianya, hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dapat dicapai. Dalam situasi ini, individu biasanya merasa putus asa, dorongan untuk terus berprestasi masih ada, tetapi pengikisan kemampuan karena usia seringkali mematahkan dorongan tersebut, sehingga keputusan acap kali menghantuinya. Ya, keputusasaan maksudnya sering menghantuinya. Tapi memang ini ya, pada masa-masa lansia ini mau sekali, tapi karena keterbatasan usia, gerak, fisik, dan sebagainya, maka tidak terjadi. Makanya pada masa-masa ini, pada masa lansia, banyak orang yang mengalami frustasi. Setelah pensiun yang hari-hari kerja, kok cuma disuruh di rumah. Kayak gitu. Jadi, bagus sekali. Coba perhatikan, tiap masa-masa ada perbedaannya. Jadi, karena kalian telah belajar, perhatikan baik diri kalian sendiri. Saya di masa mana sih? Sekarang seperti apa harusnya saya? Perkembangan kepribadiannya saya kebanyakan apa yang dilakukan gitu. Atau tidak, perhatikan adiknya dengan orang tuanya. Oh, pada masa, oh saya punya nenek kesian, so dimasuk di pada masa hari tua, DP kepribadian tuh mau sering putus asa. Nah, karena DP usia, kasih apa ya kira-kira? Mungkin bantu-bantu menyapu atau sering diajak ngobrol. Jadi seperti itu. Oke? Selanjutnya struktur kepribadian. Nah, di sini ini sebenarnya sudah saya pernah jelaskan di awal ya. Di awal tentang psikologi keperawatan, konsep psikologi. Tapi saya jelaskan kembali sedikit. Struktur kepribadian menurut teori psikoanalitik ada 3, ID, ego, dan super ego. Nah, ID ini itu tidak mempunyai hubungan dari luar, dia lebih bersifat subjektif ya. ID berfungsi menghindari ketidaksenangan sehingga disebut dengan pleasure prinsip ya, prinsiply. Jadi misalnya kayak kemarin saya kasih contoh itu mau minum air, mau makan, mau minum, seks itu biasanya ya. Jadi tidak apa namanya, tidak terpengaruhi orang ya. Tapi biasanya orang dapat cemas, tegang kalau tidak terpenuhi. Ini biasanya bisa ada orang bisa tegang, cemas, marah gitu. Jadi dia lebih ke sifatnya makan, minum, seks kayak gitu ya. Kemudian ego, aspek psikologis kepribadian yang timbul karena adanya kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia nyata. Nih, biasanya dia lebih menunda kepuasannya ya, membantu ketegangan ID jika keinginannya tidak terpenuhi. Jadi sifat ego itu dia misalnya pengen sekali minum. Kalau ID yang bergerak, maka biar orang pe air dia minum gitu. Tapi kalau ego dia bisa tahan, jangan dulu minum gitu. Dia bisa menetralisir si ID. Sedangkan sumber ego misalnya kayak ini lebih ke moral, baik buruk, benar tidak benar, boleh tidak boleh. Saya pengen sekali itu kue. Saya pengen sekali itu HP. Saya mau mencuri. Yang kerja super ego, enggak bagus itu enggak baik, jangan. Itu adalah super ego yang kerja. Oke ya.
kita lanjut. Tipologi kepribadian digunakan untuk membantu memahami kepribadian diri sendiri maupun orang lain. Tipologi menurut Jung menggolongkan kepribadian manusia ke dalam 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama ada introvert, yaitu tipe kepribadian yang minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran dan pengalaman sendiri. Jadi tindakannya lebih dipengaruhi oleh dunia dari dalam dirinya sendiri. Pernah dengar dia itu introvert gitu. Introvert gitu ya. Dia lebih tertutup, banyak fantasi sendiri, tidak tahan kritik, mudah tersinggung, sukar bergaul, sukar dimengerti orang lain, suka membesar-besarkan kesalahannya. Jadi itu masuk dalam introvert. Sedangkan ekstrovert itu adalah tipe kepribadian yang tindakannya lebih banyak dipengaruhi oleh dunia luar. Orangnya lebih terbuka, lincah dalam pergaulan, periang, ramah, ekspresi emosinya spontan, ya, kebal terhadap kritik, tidak begitu merasakan kegagalan, serta tidak banyak mengadakan analisis atau kritik terhadap dirinya sendiri. Nah, sedangkan ambivert itu adalah tipe kepribadian yang memiliki 2 tipe dasar tadi, introvert atau ekstrovert. Tapi bukan berarti dia bermuka 2 ya, tidak. Tapi kedua pribadiannya ini dia punya, gitu. Tipe dasar dan sulit dimasukkan ke dalam salah satu tipe. Kadang-kadang jadi pendiam, ya, kadang-kadang tidak tahan kritikan, tapi dia lincah, dia orangnya terbuka, gitu. Gampang nggak bergaul, jadi di mana dia, jadi kita tidak bisa menggolongkannya kayak gitu. Jadi coba tebak, kalian ada di tipologi yang mana, kepribadian yang mana, introvert kah, extrovert kah, atau ambivert? Coba ya. Kemudian itu tadi menurut Jung ya, sedangkan menurut Hippocrates ini paling populer nih karena merupakan perkembangan dari teori Empedocratus. Teori ini membagi kepribadian manusia berdasarkan 4 macam cairan dalam tubuhnya. Jadi ada 4 cairan ini dalam tubuh kita, ya, yang sangat penting. Sifat kering yang terdapat dalam cold atau empedu kuning, kemudian sifat basah yang ada di dalam melanchthon, empedu hitam, kemudian sifat dingin terdapat dalam plekma atau lendir, dan sifat panas yang terdapat dalam sangius atau darah. Jadi yang mana yang paling berperan atau paling banyak, maka akan timbul sifat-sifat seperti ini. Coba kita perhatikan. Oke, nih dari keempat tipe kepribadian di atas terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe kepribadian tersebut. Kita lihat pada gambar berikut. Contohnya kayak misalnya yang pertama sangius. Tipe sangius ini dia cairannya lebih dominan misalnya di cairan sangius. Orang sanguinis ini adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, mudah senyum, dan tidak putus asa. Di sini dia punya positif, hangat, bersahabat, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Tapi dia punya kekurangan atau negatifnya adalah egois, tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, membesar-besarkan masalah. Berikutnya adalah koleris. Tipe koleris, kalau ini yang berlebihan dalam tubuh, orang koleris, orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, optimistis, ya, garang, mudah marah, pengatur, penguasa, pendendam, dan serius. Nih positifnya berkemauan keras, memiliki visi independen, pemimpin produktif, praktis, tegas. Tapi kurangnya apa? Dingin, kejam, ceroboh, dominan, pemarah, ya, sarkastis, ya, cepat puas diri, sulit mengampuni. Kemudian ada melankolis, paling sering melankolis sekali. Biasa kita berucap gitu ya. Nah, sekarang kita belajar. Kalau cairan ini yang lebih, ya, lebihnya di melankole, ya, cairan melankole. Orang yang melankolis
adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas. Mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku. Ini contohnya. DP positif apa? Tekun, disiplin, analitis, berbakat, perfeksionis, rela berkorban. DP negatif, kurang bermasyarakat, berpuas diri sendiri, ya berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif, pemurung, pembalas, perasa, teoritis, gitu-gitu dia punya negatif, ya. Sedangkan terakhir adalah pragmatis, ya. Kalau cairan yang ini lebih dominan, cairan plekma, orang yang plekmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian khas seperti tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai, dan sabar. Nah, ini contohnya nih. Ini bukan contoh sih, ini yang menurut teori ini mengatakan positifnya pada orang plekmatis adalah tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, praktis, humoris, cuek, tidak peduli, dan dapat diandalkan. Tapi ada sisi negatifnya, tidak tegas, cepat khawatir, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, penakut, egois, dan kikir. Ya, jadi Anda berada di posisi yang mana kira-kira? Oke? Bagus ya kita belajar kali ini tentang kepribadian. Senang sekali rasanya. Untuk mengetahui kepribadian diri sendiri. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Secara umum, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah aspek biologis. Mempengaruhi kehidupan manusia dan setiap manusia mempunyai kondisi biologis yang unik. Jadi beda satu dengan yang lainnya. Artinya tidak seorang pun di dunia ini mempunyai karakteristik fisik yang sama persis, ya, bahkan anak kembar sekalipun. Faktor keturunan berpengaruh terhadap keramah tamahan, perilaku konvulsif atau terpaksa dilakukan, dan mudah dalam membentuk kepemimpinan, pengendalian diri, dorongan hati, sikap, dan minat gitu. Jadi contohnya kayak dia lahir di keluarga yang musik, biasanya cenderung kepribadiannya suka pada musik gitu. Tapi tidak semua, tapi akan ada pengaruhnya. Ya, akan ada yang yang mempengaruhi kepribadiannya. Yang kedua adalah lingkungan alam. Perbedaan iklim, topologi, dan sumber daya dalam alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau alamnya. Melalui penyesuaian diri tersebut, maka dengan sendirinya pola perilaku masyarakat dan kebudayaannya pun dipengaruhi oleh alam. Beda ya orang yang tinggal di pegunungan yang dingin dengan orang yang tinggal di daerah pantai. Tuh, pasti memiliki kepribadian dan penyesuaian diri yang berbeda gitu. Kemudian sosial atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Manusia berusaha untuk mengubah alam agar sesuai dengan kebudayaannya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tadi, orang yang tinggal di gunung biasanya lebih cenderung sukanya juga makan ubi gitu. Jadi kepribadian dan kebudayaan juga akan mempengaruhi orang lain. Nah, contohnya kayak di NTT ya, di Timur ya, suka pakai siwak-siwak, bukan siwak sih, apa namanya yang dikunyah-kunyah itu. Nah, kalau saya orang Bali nggak suka pakai itu. Tuh contoh-contohnya. Saya rasa ini sangat cukup jelas ya, hal-hal atau faktor yang mempengaruhi kepribadian. Berikutnya ada pengalaman kelompok manusia. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia sadar atau tidak sadar telah mempengaruhi anggotanya. Nah, hidup di mana nih? Siapa kelompoknya? Gitu. Misalnya saya hidup di lingkungan atau di kelompok tertentu gitu. Kelompok yang sukanya rame-rame di lingkungannya, atau contohnya ini yang terkenal ini ada lingkungan gang hijau. Hijau semua banyak bunga itu, kalau tidak salah di Jawa ya. Maka orang di sana pun akan seperti itu hidupnya. Sadar tidak sadar dia sudah dipengaruhi oleh kelompoknya gitu.
Kemudian terakhir adalah pengalaman unik. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain, walaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama, kebudayaan yang sama, lingkungan fisik yang sama pula. Nah, kenapa demikian? Walaupun mereka pernah mendapatkan pengalaman yang serupa dalam beberapa hal, namun tetap ada perbedaannya, ya. Mengingat pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna menyamainya. Contohnya saya diputus pacar, kamu juga diputus pacar. Akan mempengaruhi kepribadian saya. Mungkin saya tidak move on, tapi kamu bisa move on. Contoh. Padahal hidup di keluarga yang sama, dia adik saya kakaknya, gitu. Jadi memang pengalaman unik itu memiliki atau juga dapat mempengaruhi faktor kepribadian seseorang. Kita lanjut di kepribadian perawat. Nah, ini yang kalian akan miliki nantinya ciri khas yang perlu dimiliki seorang perawat sebagai berikut ya. Yang pertama adalah keadaan fisik dan kesehatan. Pekerjaan perawat itu penuh dinamika sehingga kondisi badan harus baik, sehat, punya energi yang banyak. Kalau perawatnya kurang stamina, kurang ketahanan fisik, maka akan mudah patah semangat bila mengalami tekanan fisik, mental maupun ketegangan emosi. Aduh, jangan salah sangka ya di rumah sakit, di tempat kerja perawat itu tegang. Tegang, ada pasiennya gawat darurat, keluarganya marah-marah. Wah, kalau pasiennya tidak sehat, maka tumbanglah duluan perawatnya. Ya, kayak gitu. Kemudian penampilan menarik. Perawat juga harus memiliki penampilan yang menarik karena mengambil peran dan mengubah suasana hati pasien ya yang sedang sedih, tapi harus diingat penampilan menarik bukan seperti harus bermake up ya atau berdandan berlebihan. Harus ini apa namanya? Harus make up yang tebal, tidak ya. Jadi diharapkan perawat dengan penampilan bersih dan segar dalam pelaksanaan tugasnya disertai sikap dan suara yang lembut dan menyenangkan. Baru masuk 8 detik pertama orang nilai itu kita punya penampilan ya. Pas masuk, astaga, picaparunijo. Nah kan kayak gitu. Kemudian kejujuran. Ini penting sekali dimiliki oleh perawat ya, kepribadian mengenai kejujurannya ya. Siapa sih yang mau diperawat oleh perawat yang tidak jujur? Kemudian keriangan, perawat itu harus riang, gembira, maupun punya kesulitan di rumah, mau sedih di rumah, tapi orang harus lihat kita tetap senyum dan senang. Kemudian berjiwa sportif ya. Jadi mau mengakui kekurangan diri sendiri, jujur, tetap berusaha ya, memperbaiki kekurangan, mengikuti teknik perawatan yang ternyata tidak yang ternyata lebih efektif itu harus mau dilakukan oleh seorang perawat. Kemudian rendah hati ya. Rendah hati perawat itu harus dapat meninggalkan kesan kepada orang lain melalui perbuatan, tindakan, bukan hanya ucapannya ya. Kemudian masuk berikutnya adalah murah hati, rendah hati, murah hati, mau membantu, mau menolong, ya. Jangan cuma, oh itu keluhannya Pak. Oh iya iya. Bukan begitu. Oh apa keluhannya? Oh ada yang bisa saya bantu, kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian ramah, simpati dan kerja sama, mampu bekerja sama dengan orang lain, baik dengan pasien, perawat lain maupun tenaga medis yang lain. Kemudian dapat dipercaya, penting sekali. Kalau tidak dapat dipercaya, siapa yang mau dirawat sama perawatnya? Ya, harus tulus hatinya, harus jujur, ya, itikadnya baik. Kemudian terakhir adalah masih ada loyalitas. Nah, loyalitas terhadap pekerjaan pimpinan, rekan kerja agar memperlancar pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah sikap sopan dan santun ya. Harus sopan, harus santun, penting sekali. Jadi ini ada 11 sikap ya dalam perkembangan kepribadian seorang perawat yang harus dimiliki. Sehingga dalam proses keperawatan akan menjadi profesional, loyal profesional, terarah gitu. Kemudian holistik menyeluruh ya. Sehingga perawatan yang diterima oleh pasien pun akan sangat baik. Oke.
Ya, jadi demikian penjelasan mengenai perkembangan kepribadian manusia. Jadi kalau kurang paham lagi, boleh cari lagi materi-materi di eh, referensi lain atau putar kembali kalau jika terlalu cepat dalam menjelaskannya. Kita masuk dalam kuis. Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat 8 tahap fase perkembangan menurut Erik Erikson. Nah, dari Erik Erikson memberikan 8 tahap fase perkembangan. Coba sebutkan. Kemudian sebutkan dan jelaskan secara singkat 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Sullivan. Dan yang ketiga, jelaskan apa hubungan psikologi dengan kepribadian dalam dunia keperawatan. Saya sudah jelaskan sedikit tadi, tapi ini adalah evaluasi atau kuis. Silakan jawab menurut kita masing-masing atau mencari referensi sendiri. Oke, terima kasih. Pertemuan kita sudah akhiri sampai di sini untuk perkembangan kepribadian. See you next video berikutnya. Silakan di like, komen, dan subscribe sehingga menerima informasi selanjutnya atau video-video selanjutnya. Bye-bye.